semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD dan juga GBP USD. Oke, jadi kalau kita perhatikan untuk GBP USD dan juga Euro, terutama di sini kita akan bahas dari segi Euro dulu ya. Itu mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu lagi dari harga 11.39 ya. Sini turun ke angka mendekatin 8.500-an atau 8.500 untuk penurunannya gitu teman-teman. Nah ini kalau kita perhatikan memang di Euro USD ini ya, ini kan kita ada tarik Fibo juga ya. Penaikan Fibo-nya itu mulai dari harga ya 723 di sini sampai tertinggi itu di angka 11.38. Untuk saat ini pun kalau kita perhatikan Euro USD sudah sempat nih nge-break dari 61.8 atau 882 ya di sini kalau kita perhatikan, dan di sini terbentuk pattern ya bearish flag ya dari Euro USD itu sendiri gitu. Nah, bearish flagnya ini tuh ada di sini ya, breakoutnya yaitu di 9314an gitu untuk area breakout dari bearish flag ini. Kemudian kalau kita lihat lagi, kalau kita mau ukur ya potensi penurunan dari bullish flag ini, itu kita bisa ukur dari sini ya, dari high-nya ke low-nya kita ambil lagi sampai ke sini tuh. Jadi penurunannya masih potensi kurang lebih ke level harga ya di 88 atau Fibo 88 yaitu di 773 ya, kurang lebih di area ini. Nah ini juga sebenarnya kalau dari 4 jam ya, ini adalah buy zone kita juga ya yang kita pantau dari si Euro USD ini sendiri gitu teman-teman. Nah ngomong-ngomong mengenai intraday mapping ya, karena kan kita mau intraday setup nih ya. Nah ini kita mau masuk lagi ke 1 jam ya. Oke, di 1 jam ini secara pergerakan memang masih downtrend, dan selama dia belum bisa break ya dari 50 ya, dari 9341 ini, itu kita masih possible untuk melakukan selling point gitu. Dengan target di mana? Dengan target ya terdekatnya kalau kita lihat ya di harga kurang lebih 8560 ya. Kemudian ini target pertama, target kedua itu di sini, itu di 8219 gitu teman-teman ya, dengan target terendah yaitu di 773. Nah, di atas 93 ya, di atas 913 ini ya, atau 931 ya, maka kita akan tarik buy dengan target kembali ke 980 ya sampai ke 1014 kembali gitu. Jadi dua level ini incaran kita teman-teman gitu. Terdekatnya di 980, atau kalau mau lebih dekatnya lagi kita bisa pantau untuk zona di level harga ya, untuk terdekatnya itu di 951 teman-teman. Oke, jadi lumayan nih ya untuk Euro USD hari ini gitu. Nah untuk sekarang pun kalau kita perhatikan DXY juga potensi terkoreksi untuk 4 jamnya sama daily ya, masih potensi koreksi ke level harga 102.85 kembali ya dari area breakoutnya, atau kita lihat lah tadi konfirmasi dari potensi koreksi setengahnya dia ya, setengah dari kenaikan dia itu kurang lebih di level harga 103.223 ya. Artinya kalau DXY atau selama DXY belum bisa break dari current price ya di harga 103 ini atau 103.37 ya, berarti kan DXY masih lanjut turun nih gitu kan. Nah si Euro USD ini masih potensi lanjut naik, dan potensi juga ngebreak si area Fibo 50 ini nih gitu, atau di 931 gitu, ngebreak dengan target di 95 ya, 98 sampai 1014 gitu teman-teman. Nah in case ya, misalkan kalau di sini si gold kan si Euro USD atau si DXY bisa break dari 103.37 ya, maka Euro USD akan melanjutkan penurunan dan juga break dari si angka 856 ini gitu ya, break dari sini dengan target harga kurang lebih di level ya di 821 sampai 773 kembali gitu teman-teman. Itu untuk penurunannya gitu. Oke, jadi untuk hari ini juga ada news ya dari USD ya, ini kita juga sudah bahas di chart gold ya atau update gold ya.
Jadi kalau untuk jobless claim di sini 202 ya sampai 207 ya, forecastnya 207, artinya sini ada penurunan, ada peningkatan dari jobless claim gitu ya. Ini negatif untuk USD. Kemudian untuk manufacturing ya, FIT ya, dari ini indeksnya itu ada peningkatan dari minus 10.5 ke minus 7.0 gitu. Ini positif, jadi hasil newsnya itu mix ya, condongnya gitu ya. Tapi let's see bagaimana kalau memang dia lebih merespon dari si jobless claim ini ya, maka secara pergerakan USD itu melemah gitu teman-teman. Oke, artinya kalau USD melemah, untuk Euro USD ini potensi lanjut naik lagi ya, dengan target tadi ya di level harga 951, 980 ya, dan tertinggi itu di 1014 kembali gitu. Di let's see ya bagaimana ya. Ini kan soalnya kita juga sampai hari Jumat ya bahasnya, jadi kita coba cek dulu untuk hari Jumat nanti ya. Ini hari Jumat juga ada exciting home sales ya, jam 10 malam di sini itu imbang ya, jadi gede banget ini ya, imbang, jadi nggak ada peningkatan ya dari penjualan rumah bulan Desembernya itu gitu, masih sama 3,82 dan forecastnya juga 3,82 gitu. Tapi kalau dilihat dari penjualannya sih di sales report ya, yang kemarin yang yesterday itu kan, kalau kita perhatikan sales reportnya bagus ya, ini retail salesnya ya, harusnya sih untuk penjualan rumah ini juga ada peningkatan gitu. Tapi let's see aja bagaimana, soalnya kredit rumah di Amerika kalau kita lihat dari datanya itu juga masih melemah gitu teman-teman ya, belum ada peningkatan yang signifikan banget. Ada peningkatan cuma sedikit gitu peningkatannya, jadi let's see aja bagaimana. Kalau saya lihat sih memang potensi bagus gitu ya, kalau dilihat dari data-data yang ada gitu untuk si forecast ini, untuk si exciting home sales ini ya, di atas forecast gitu. Tapi ya let's see nanti aktualnya bagaimana, tambah ini kan hari Jumat ya nantinya gitu. Oke, jadi gitu ya. Kalau memang bagus untuk DXY, maka Euro USD misalnya turun ya dari di hari Jumat nanti dengan final kurang lebih di 773 ya, atau di 8219 kembali gitu teman-teman. Ya pokoknya kalau kalian mau sell ya patokannya ini ya di 50 gitu, patokannya ini belum break masih aman ya. Atau kalau misalkan kalian ada posisi ya, kalian bingung nih udah selling di sini nih belum kalian close, itu patokannya ini aja 50 ini gitu. Begitu 50 dia di break, berarti kalian udah harus lepas posisi ya, terus cari area buy kembali ya, dengan target di mana 95, 98 ya sampai 10 kembali gitu. Oke. Tapi kalau secara pergerakan sih memang masih downtrend ya untuk Euro USD ini sendiri gitu. Jadi kalau saya pribadi nanti untuk selling point yang kedua ya, nanti kita akan ambil lagi kurang lebih di level yang sama di sini di 382 gitu. Oke, ini selling point pertama, selling point kedua. Dari sini nih. Ini selling point pertama, ini selling point kedua gitu. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita mau bahas ya untuk buy zone. Kalau buy belum dapet sih untuk areanya gitu. Coba kita bisa ambil low yang sebelah sini ya, kurang lebih di 8560 untuk coba cari potensi buy-nya. Lalu kita juga bisa coba manfaatin untuk area 773 untuk sebagai area buy zone yang kedua gitu. Tapi kalau misalkan ini nggak nyampe terlalu jauh, kita coba lihat ini boleh dilihat juga nih di 76 gitu sebagai buy zone kita yang kedua. Jadi ini buy zone pertama, ini kedua, ini ketiga ya, itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk bahas dari GBP USD. Oke, untuk GBP USD ini pergerakannya masih cukup bagus dan condong untuk sideway lagi ya, lagi-lagi masih sideway untuk GBP USD dengan area support ya, kurang lebih ini sideway-nya, supportnya itu di 2620 ya. Kemudian resistennya itu ada kurang lebih di 2761 gitu. Ini resisten dari GBP USD. Ya, untuk saat ini GBP USD juga berada di area resisten ya di 2722 sampai 2692 gitu. Nah, memang kalau kita lihat secara pergerakan untuk JU dengan Euro itu agak berbeda. Kalau JU ini memang lebih choppy, jadi bisa dikatakan pergerakannya ini hampir tidak bisa dikatakan tidak ya. Sometimes dia tidak mengikuti DXY gitu.
Jadi dia punya pergerakannya sendiri gitu. Kalau Euro USD itu kan one on one atau 1:1 dengan DXY ya. Jadi mau nggak mau kalau DXY naik dia turun gitu. Tapi kalau GBP USD dia bisa kebalikannya gitu, atau bisa mengikuti dari DXY itu sendiri gitu. Ditambah lagi kalau kita lihat ya, kenapa GBP masih menguat. Kemarin itu ada news ya, CPI dari GBP, dan memang hasilnya bagus gitu teman-teman ya. Hasilnya bagus, dari 3.9 forecastnya melemah, ternyata hasil aktualnya itu 4.1 gitu. Makanya si GBP ini strong banget ya untuk pairnya di kemarin hari itu gitu. Walaupun DXY naik, dia tetap bertahan di level yang cukup tinggi gitu ya. Jadi untuk GBP dia masih sideways, overall pergerakannya masih naik juga ya, masih uptrend. Dan kalau kita lihat di sini ya, untuk area selling point pertama itu di 2692 ya, di sini 2692 sampai 2722 ini resisten pertama dia ya. Terus resisten kedua, selling point kedua itu ada di sini ya 2761, dan yang terakhir itu di 2812 gitu. Oke, jadi 1 2 3 untuk selling pointnya. Kalau buy point ini masih sama ya. Di sini satu di 2646 sampai 2620. Memang ini kita harus hati-hati nih sama spike yang di sini gitu ya. Berarti kalau bisa kita mesti ubah sedikit strateginya. Ini kita ambil turun aja ke sini gitu, untuk mengantisipasi spike yang ada gitu. Jadi kita nanti opennya itu kurang lebih untuk areanya mulai dari supportnya aja gitu. Support di 2620 di sini ya. Nah, supportnya nih kayak 2620 sampai ke sini gitu, sampai ke level harga 2598 gitu teman-teman. Oke. Nah, nanti buy point kedua itu kita baru lanjut ke sini ya, di 2539 dan 2505 gitu. Oke. Jadi itu untuk GBP USD saat ini ya. Jadi sebelum dia bisa break dari 2812 ya, untuk GBP USD di sini kita masih fokus untuk cari sell point gitu. Tapi begitu dia udah break 2812 baru kita cari buy pointnya gitu. Ya dengan target di level harga 2884 sampai 2948 gitu. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya penjelasan untuk GBP USD dan juga Euro USD. Terima kasih untuk kalian semua sudah nonton, dan sampai jumpa di video minggu depan.